Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qadari maklum. Sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Allah berfirman di ayat ke-22 surat Al-Musallam adalah untuk melengkapi ayat sebelumnya. Kemudian kami meletakkan sperma di dalam rahim yang kukuh. Allah berkata sampai waktu yang ditentukan, sampai pada saat tidak mungkin rahim itu terus menampung cikal bakal atau bayi yang akan kemudian lahir sebagai manusia. Ayat tentang sampai waktu yang ditentukan itu adalah sampai pada saatnya tiba, mau tidak mau harus, ketika sepasang, baik itu kaum pezina, baik itu yang sepasang itu suami istri atau apapun itu, Allah memastikan sampai waktu yang ditentukan ya 9 bulan lebih 10 hari itu udah patokan normal manusia itu, bayi itu akan lahir. Ini adalah sebuah hujah dari Allah bahwa pembangkangan, pendustaan, pendurhakaan kaum jahiliyah pada saat itu ketika Rasulullah merisalahkan Al-Quran, setelah Allah melaknatnya di ayat sebelumnya, dan Allah mengingatkan pembinasaan umat-umat terdahulu, lalu kemudian kami pun juga akan membinasakan umat-umat yang akan datang karena pendustaan mereka, karena kedurhakaan mereka. Lalu kemudian setelah diberi ancaman seperti itu kaum kafir Quraisy, kaum jahiliyah, lalu kemudian Allah mengingatkan kembali, sesungguhnya aku punya hak atasmu wahai manusia, termasuk kaum kafir Quraisy, atas segala hidupmu. Engkau kuciptakan itu bukan tanpa tujuan, bukan tanpa alasan, bukan tanpa, aku menciptakanmu itu bukan hanya untuk sekedar bermain-main, tidak. Engkau harus mengenal zat aku, zat Tuhanmu, zat yang wajib disembah, bukan berhala-berhala yang mengelilingi Hajar Aswad itu. Makanya Allah mengingatkan, celakalah kaum para pendurhaka ini. Yang kedua, Allah mengingatkan kembali, sesungguhnya kami menciptakanmu itu dari air yang hina, dari air yang mani, dari air mani. Lalu kemudian dengan bantuan kami meletakkannya di dalam rahim yang kokoh, dan kami akan sampai waktu yang ditentukan kami akan mengeluarkan cikal bakal bayi itu. Jadi ketika mereka tidak merasa memiliki hubungan kepada Allah, Allah mengingatkan kepada mereka lewat lidah suci Jibril dan disampaikan kepada Rasulullah. Itu proses pengenalan Allah lewat Al-Quran, lewat ajaran Islam. Jadi siapapun itu penyembah-penyembah selain Allah, mereka memiliki ikatan kuat dengan Allah, karena Allah memastikan, mengucapkan bahwa engkau itu tercipta karena aku. Dan engkau pun memiliki tanggung jawab untuk tidak berbuat kerusakan, untuk tidak berbuat mungkar, untuk tidak berbuat zalim, karena engkau ada hubungan dengan aku. Engkau ada ikatan dengan aku yang menciptakanmu. Sampai batas yang ditentukan, sperma yang kau
tumpahkan ke dalam rahim kekasihmu, ke dalam rahim istrimu, ke dalam rahim bundikmu. Itu hujah Allah. Jadi walaupun engkau tidak berKTP Islam, engkau tidak berKTP Muhammad, engkau tidak mengikuti ajaran Islam, tidak mengikuti ajaran Muhammad, Al-Quran memastikan. Makanya satu-satunya kitab suci yang universal, yang benar-benar memastikan dirinya itu untuk seluruh manusia, ya hanya Al-Quran. Bukannya mengada-ada, bukannya ada tendensius terhadap agama lain, memang hanya Al-Quran bisa dipastikan. Adapun kitab-kitab lain, seandainya kita ambil contoh adalah Injil, yang mendogmakan bahwa Injil itu harus tersebar ke seluruh dunia. Mereka harus diselamatkan karena mereka tersesat. Wallahu alam. Kalau kalimatnya adalah tauhid, mungkin benar, tapi ketika mereka memastikan bahwa terjadi trinitas antara Roh Kudus, antara Allah dengan ciptaannya yaitu Isa, maka itu bukan jadi kalimat tauhid lagi. Jadi satu-satunya agama suci yang mengajarkan tentang tauhid yang harus disebarkan kepada seluruh dunia hanya Islam, mau tidak mau. Makanya ketika Rasulullah gundah, ketika Rasulullah merasa risau, apakah mampu ini beban yang kau berikan kepadaku Allah? Sementara aku ini tidak pandai berkata-kata, aku bodoh, aku miskin, aku tidak mampu membaca, tidak mampu menulis, bagaimana bisa? Oh, jangan risau. Itu adalah urusanku. Untuk menguatkan, maka Jibril berkata, aku akan menjaga Al-Quran dari sejak turunnya sampai kiamat. Begitu sayangnya Jibril kepada Muhammad, karena memang satu-satunya nabi yang luar biasa ketulusannya kepada manusia, dan satu-satunya nabi yang memiliki seluruh contoh tauladan dalam segala sisi kehidupan, baik sebagai teman, baik sebagai panglima perang, baik sebagai seorang rasul, seorang nabi, ibaratnya seorang pendakwah, baik sebagai bapak di rumah tangga. Makanya orang-orang miskin itu begitu sayang kepada Nabi, karena ketika melihat Nabi, mereka seperti melihat dirinya sendiri. Dan Nabi mengajarkan sedikit demi sedikit bagaimana menjadi manusia yang mumpuni, manusia yang berakhlak. Sekali saja Nabi berkata jorok, sekali saja Nabi berbuat zina, sekali saja Nabi berbuat dusta, berbuat tingkah, luar biasanya itu kaum kafir Quraisy. Gibahnya itu sudah pasti itu kemana-mana dan akan menjadi bahan hadis mereka, akan menjadi bahan olok-olokan mereka. Makanya mereka tidak bisa mengolok Nabi karena tingkah lakunya, karena perilakunya, karena adatnya, karena kebaikannya. Maka mereka hanya bisa mengolok-olok Al-Quran. Dan ketika mereka mengolok-olok Al-Quran, itu artinya mereka mengolok firman Allah. Dan ketika firman Allah diolok-olok, ya sudah urusannya dengan Tuhan. Makanya Allah berkata, engkau tidak perlu risau, engkau teruskan saja apa yang aku sampaikan kepadamu. Bagi yang mereka percaya, insya Allah akan menjadi pengikutmu, akan menjadi hambaku yang setia. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, bagi mereka pembangkang ingkar, itu adalah urusannya denganku, dengan Allah. Dengan Allah. Begitu. Karena Allah memastikan itu aku yang ciptakan.
maka aku akan urus dari sejak mereka sebelum lahir, dan sejak di dalam mani, di dalam rahim sampai mereka mati. Alhamdulillahirabbil alamin.